duit. Bener ini saya ngomong ini. Banyak itu orang Jawa itu kerja di mana itu Papua, ditipu sama orang Papua. Orang Papua itu bangsa orang Papua itu Pak Haji Latif itu. Jadi orang Papua itu saya kasih tahu dia orang bodoh-bodoh kayak orang bodoh, tapi pintarnya luar biasa itu. Jadi orang Papua itu kayaknya itu hitam-hitam, ini tapi pintar dan luar biasa. Om saya kasih tahu kasih tahu apa? Itu gunung-gunung itu saya punya om semua itu. Padahal sudah dijual itu. Betul Haji Latif itu dia punya parlintis itu minta ampun itu. La ilaha illallah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini untuk bagaimana kita ini bahagia di dunia ini, maka untuk menyelesaikan permasalahan umat ini adalah dengan amal agama. Banyak wirid, banyak duit, setan ragu yang demi terhadap. Insya Allah. Insya Allah. Maka lepas subuh ini banyak wirid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa berzikir sesaat selepas sholat subuh dan asar, maka Allah akan bereskan semua urusannya. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sesaat saja. Cuma yang menjadi permasalahan itu sekarang ya, sudah tahu banyak wirid banyak duit, tapi kita tidak mau berwirid. Ya. Tangan itu putas tasbih dulu berat, tapi kalau untung gini tuh. Ada kan? Masya Allah. Masya Allah. Enggak, tasbihnya itu sudah berubah. Kalau dulu karbon itu satunya selalu ini. Ada tasbih, ada siwak, khusus siwak besar di sini, tasbih besar lagi tasbihnya. Jalan berbeda pulpen, buku kecil. Sekarang itu loh, karbon tim taskel nggak punya pena. Gimana apa gay? Kalau saya itu mengatakan apa adanya. Kalau ini alhamdulillah masih ada bukunya ini, masih ada buku, ada pena, siwaknya nggak ada. Oh kecil, biasanya semua ini, Masya Allah. La ilaha illallah. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi menyelesaikan masalah dunia ini dengan amal agama. Dzikir menyelesaikan permasalahan. Sudah tahu kalau dakwah itu menyelesaikan masalah, tapi itu loh, untuk hadir malam markas itu mau ngelek-wal itu. Udah. Apalagi kalau orang Blora lemah teles ini. Yes. Tapi yang Blora itu walaupun lemah teles itu tetap berangkat, Gusti Allah sing bales loh. Lemah teles sing Gusti Allah sing bales. Lemah garing Gusti Allah sing maring loh. Itu orang Blora enggak terkesan itu dengan keadaan ini. Ini kan rata-rata Blora kabeh. Cuma luar negeri beberapa orang ini aja. Beliau ini dari negara IKN, Kolaka, itu dari Papua sana Sorong. Kalau sampai mana? IKN? IKN, Bontang. Di Bontang. Oh, dengan Haji Yani, Ahmad Yani. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka Tuhan-Tuhan yang mulia, kita sudah tahu kalau dakwah itu menyelesaikan masalah dunia, masalah akhirat. Tapi kita skill itu yuk. Sudah tahu senjatanya. Padahal kita tahu ya. Itu Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wa sabit agamaku, hai orang-orang iman, kalau kamu tolong agamaku, aku akan tolong kamu. Tegak kaki pada susukan. Sudah tahu kalau kita tolong agamanya Allah, akan ditolong oleh Allah. Bagaimana cara menolong agamanya Allah? Dengan mendakwakan agamanya Allah. Insya Allah ya. Maka kalau umat ini ya mendakwahkan agamanya Allah, pasti ditolong oleh Allah. Kenapa umat-umat terdahulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ya, coba dulu ya, kalau kita merenung sejenak saja, ya, merenung sejenak saja, negeri kita ini, Indonesia Raya ini, dijajah Belanda 350 tahun. Habis itu dijajah oleh Jepang. Orang Indonesia tidak punya apa-apa, punyanya cuma Allah. Coba, tahun 45 baru merdeka. Habis itu 10 November, 9 hari lagi. 9 hari lagi itu tentara pemenang juara 1 perang dunia kedua. Siapa itu? Juara perang dunia kedua siapa? Tentara Sekutu. Ya Jal, tentara Sekutu itu seluruh dunia kalah semua dengan tentara Sekutu. Jepang pun yang dikatakan waktu itu adalah kakak dari negeri timur, itu pun dia dari Nippon pun telah diusir dari negeri kita ini oleh tentara Sekutu. Nah, dia jali seperti itu. Dia datang tentara Sekutu yang namanya Amerika habis ngebom daripada Hiroshima dan Nagasaki, boom, ya jali seperti itu ya. Jepang pun tekuk lutut kepada tentara Sekutu. Semua dunia telah tekuk lutut kepada tentara Sekutu. Mereka datang bulan November begini, pas khidmatnya orang Blora. Jadi orang Blora itu kalau khidmat bulan 11 itu berarti ini seperti pejuang-pejuang di Jawa Timur. Maka tentara Sekutu begitu masuk di Surabaya, dipimpin oleh Malabi, Jenderal Malabi, itu mereka dengan apa itu tank-tanknya telah turun daripada apa itu kapal, pesawat-pesawat yang ke atas udara. Maka orang-orang Indonesia dibilang, kasih turun itu bendera. Karena boleh itu bendera kasih berkibar itu, kasih turun. Masya Allah. Itu tuan-tuan yang mulia, santri-santri itu. Jadi itu yang perang itu santri itu. Ini kadang-kadang ini kan yang membuat sejarah ini kan bukan orang Islam yang buat sejarah, ini orang-orang Londo. Akhirnya pelintir sejarahnya itu. Yang perang itu adalah pemuda arek-arek Surabaya. Padahal itu santri semua itu. Ya Hasbullah, ya Hasyim Asy'ari. Itu yang dari Cirebon siapa itu? Nah, Bunten, Masya Allah. Terus Ki Haji Mas Mansur, Resmo. Itu mereka ini. Ulama-ulama di belakang anak-anak muda itu, santri-santri yang kasih maju. Hele, pokok ini kerikil itu harus diasmai sama kiai-kiai itu, harus disebul. Tahu sebul? Kalau bahasanya itu Haji Latin sutiup akang itu, batu sudah tiup akang, nah, begitu. Nama ulama-ulama demikian. La ilaha illallah. Maka di batu-batu sudah tiup. Nanti pokoknya itu kalau londo teko, wes pokoknya yang disebul Bismillah Allahu Akbar, uncalan ledas rongkok kabeh londo. La ilaha illallah. Ini tonton betul ini. Itu tentara Sekutu dia bilang pokoknya itu bendera harus turun. Bendera, makanya orang Indonesia ngomong itu tidak bisa. Maka anak-anak muda itu, santri-santri itu dikerahkan, ulama-ulama putar tasbihnya, yang muda berangkat. Subhanallah. Di belakangnya ulama-ulama berangkat semuanya menghadapi tentara Sekutu. Dari mana? Kalau sekarang kita hadapi apa dulu ya? Bukan tank, bukan senjata.
kita hadapi apa pagi mungkin nasi pecel. Kemarin saya tuh keluar di Blora itu, di Blora. Jadi kayak ini kayak. Nah tidak. Loh, saya ngakon bayar malah kalah kabeh. Kon bayar ini sapa ngene iki? Masya Allah. Jadi kami keluar di Ngawi kemarin tuh, baru seumur hidup saya tuh keluar di Ngawi situ. Di situ langsung masuk di situ. Subhanallah. Katanya tim taskil itu kamu datang ke sana sudah dihubungi gini. Ternyata alhamdulillah harus dihubungi ke langit zaman kalau semongko. Jamaah kelengah itu. Jamaah kok kelengah kene. Yo gerak. Golek menungso. Jumpa ulama, jumpa ustadznya, jumpa kiainya, jumpa orang umum. Sopo digoleki? Harus begitu namanya dai. Orang kok terus dikai catatan, wes kono ngene wis nang masjid menang ngaku tidak begitu. Gerak cari orang. Ternyata mereka tidak tahu kalau kita datang di sana. Setelah kita gerak jumpa orang semuanya, bisa kita kumpulkan, wes itu di bawah ini mawon. Betul saya diceramai di bawah ini mawon. Tahu bawah ini? Tahu bawah ini? Tahu, dai. Itu militan digendingi. Ternyata orang kampung begitu kita kasih gending bowo itu, di bawahnya renang-renang itu, subhanallah. Itu orang dari jauh-jauh mereka datang gerutuk, sudah mau selesai nih Isa ini, masih datang mereka dengar itu di bawah itu. La ilaha illallah. Jadi itu kadang-kadang itu tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang kita semangat 45 begitu. Orang tambah lari, tapi itu dikasih gending, tambah datang mereka. Ada orang tua-tua sudah kalau kamu cengkek ini kalau jalan itu. Iya sudah tua itu sudah pekok kakinya itu. Dia datang, untuk. Begitu saya, bah, kok sampean sudah sepuh kok datang mungkin mas, mirengaken gending nih kalau kok mulo terenyuh hati kula. La ilaha illallah. Nek jadi boten kula lho. La ilaha illallah. Jadi kadang-kadang ini kan ya. Jadi kadang-kadang kita ini, masya Allah, potensi yang ada dalam diri dai itu adalah itu akan jadi sebab hidayah. Ini kadang-kadang kita ini tidak mau menggunakan potensi yang ada dalam diri kita. Insya Allah. Jadi Gusti Allah itu maringi potensi dewi-dewi yang awake dewi-dewi. Nah potensi yang ada dalam diri kita itu harus kita niatkan, kita gunakan untuk dakwah. Insya Allah. Kalau orang dulu bosan ini emangku potensi tukang dungo, bagian dungo. Tukang bagiannya Pak Paidi, Pak Padi, tukang negodano, rasi, kita nengjur, rasi sukat negono. Udah dia sebab bidaya, masya Allah, bangsa sengke emat gitu, wong jun 11, suket jembluk sai, tik aja enak. Dan dia sebab bidaya. Berbuat insyaallah. Insyaallah. Masya Allah, layu dadah. Neng gone blurung tuh dadah, ben ora tandur ora pangan di sapi. Digone gone temboro yang dadi wedang pantai. La ilaha illallah. Jadi sekarang orang-orang Temboro setiap pagi minum pantai itu gawanan itu mbah itu. Pantai. Ya minum pantai toh? Iya. La ilaha illallah. Suka gondok pantainya. Tuan-tuan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, lah inilah kesempatan kita untuk menyongsong masa depan kita ini dengan kita menghidupkan amal-amal agama sesuai dengan apa yang ada dalam diri yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Insya Allah mulia. Nah, maka tuan-tuan yang mulia, dengan dakwah ini yang mulia, apa yang terjadi? Allah telah tolong daripada orang-orang negeri kita ini. Akhirnya Malabib mati, orang-orang tentara sekutu balik lagi ke negerinya, maka sampai hari ini Indonesia ini telah merdeka. Alhamdulillah. Ini tidak luput dari perjuangannya para ulama dan orang-orang Islam dan para santri pemuda. Bagaimana? Insya Allah. Jadi kalau orang Islam itu kenapa waktu itu kok London yang tentara sekutu yang punya persenjataan yang begitu banyak, yang luar biasa, kok kalah dengan bambu runcing, kalah dengan kerikil, itu gimana ceritanya? Itu karena kalau kita tidak ditolong Gusti, ini ditolong oleh Allah. Kenapa kok ditolong oleh Allah? Karena janjinya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurul yansurkum kalau kamu tolong agamaku, aku akan tolong kamu. Hatinya orang-orang dulu bersih, niatnya tolong agamanya Allah. Harimu yang dulu awal-awal kita dakwah, waktu semangat baru dakwah itu, Masya Allah, pokoknya siapa saja itu kalau kita ajak pasti mau. Betul tidak? Tapi sekarang kenapa kok kita ngajak orang kok susah itu? Karena yang ngajak sendiri diajak juga susah. Betul tidak? Ya, kurang. Oh, betul. Betul lagi. Ya, dulu itu kalau kita tuh ngajak orang sendiri itu, Mbah, monggo ke masjid, ngejerintil aja itu, ikut aja. Kenapa? Waktu itu kita tuh ikhlas, satunya kita tuh ngajak tuh ikhlas. Orangnya embel-embeli apa-apa. Udah bungsu jadi karpon 4 bulan itu. Kan saya pernah jawab, itu kan bagiannya karpon baru itu, yang dengar bayar karpon baru itu. Karpon lama nggak usah. La ilaha illallah. Maka ini bukan masalah. Lah ini si mari gak mandi yo ngene iki. Sudah menghindar. Insya Allah ya. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kita ini ingin ditolong oleh Allah, maka mesti jadikan dakwah ini kerja. Insya Allah. Terus kerja dakwah dengan hati yang ikhlas, ya, supaya kita ditolong oleh Allah. Pokoknya napa-napa ini kena ikhlas mesti ditolong kali Gusti Allah. Niku jenenge Pak niku sing bani sak roda skuter niku. Pak Jamal itu. Niku yang awal itu mriki niku. Pokoke urung enek wong nang Mboro sik uda-uda niku, kakane cek nganggo kemeja biasa niku jualan sunah niku. Masya Allah. Orang terkaya di Temboro dulu ya beliau itu pedagang pertama kali. Masya Allah. Ditambah dengan Pak Sapri Jakarta. Habis itu melorot, ganti tahun dunia kok harus berboni terus ya. Masya Allah, la ilaha illallah. Maka teman-teman yang kenal Allah, dan maka ini alhamdulillah kita ini sekarang sudah di markas terbesar di seluruh dunia. Ya. Coba sampai sekarang keliling seluruh dunia. Ya. Saya itu sudah keliling Pak, Sabang Merauke sudah saya keliling. Ya. Belum ada markas yang besar sebesar itu, belum ada. Seluruh di India itu ya kecil saja itu Nizamuddin itu. Pakistan itu memang besar, tapi dia pisah-pisah. Ini kan jadi satu. Kenapa ini? Coba kita bayar. Kenapa ini di Temboro ini kok bikin markas besar-besar begini? Ada apa ini? Ada apa? Enten apa Pak? Kok markas dunia biasa? Kenapa panggilnya dunia ya dunia atau apa? Lahane ombo. Lahane goreng ombo. Lahane yo ombo. Masya Allah.
bondone yo enek. Ini rencananya nambah milih merono. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang mulia, hari ini tiang durun boten usah gawe masjid gede-gede ini. Wis digawe karo Pak Kiai. Karep nggoni ulang sekolah sing nyopek markas iki. Urun diparing iki. Buatan. Wis pokoke markas masjid Indo dipek-peken kono wis terserah wong bluro. Mbok apane sing penting piye bulan sekolah sini pokoke markas nggone wong bluro. Insyaallah nggih. Sampai napakne jamak teko ora teko kuwi urusane wong bluro. Lha menika pripun pikire kita niki sing khidmat niki pokoke niki hari-hari 100 jamaah kita keluarkan dari markas. Amin. Siap insyaallah? Ya. Lah pikir ngoten niku ya Allah, bagaimana ini dari Indonesia keluarkan jamaah ke seluruh dunia. Ya Allah, bagaimana seluruh dunia datang ke tempat ini. Aku wis ado wong bluro, waya lemah teles tak tinggal. Lah mungkin karena mujahadah niku wong bluro niku wae lemahe teles waya nandur jagung ditinggal di markas. Akhirnya jamaah-jamaah dugi ke seluruh alam dan seluruh orang dugi temerki dan mulai dihantar ke seluruh alam. Insyaallah ya. Ini dengan mujahadah es wong bluro ini panasnya pirang-pirang sasi. Masyaallah. Nandur jagung lan ngelinting kabeh. Saya setuju kita yang bluro yang jeneng bluro niku winginane udan pisanan kayak nandur jagung warung ngono ndang engko tak ndang anu nek olah udan nek tibake ora udane ngelinting kabeh jagunge. Enggak romo. Mbak Romo. Baru ngono saiki ne wayang linting udane teko. Lah ngono wayahe khidmat lho ya udan kok ya teko. Pirang-pirang sasi ora tau udan. Bangsa waktunya khidmatnya orang Blora tanggal 1 November lho, udan mak beres. Gitu. Jenengan udan sedawe. Buatan. Lah kok betul jalan? Sering buatan. Bener. Kota pergi. Lah kula malah mapak udan jarene. Lah ini butuh kejadian. Jadi kula niku bar ngasar niku wis wetenge malah udan keblok kabeh udan. Alhamdulillah. Lah menika malam Jumat, dina Jumat iki dungane mandi kabeh, terus udan teko pisan, kudu dongani kabeh, dadi asbab hidayah sedaya. Insyaallah nggih. Mila menika niki tiyang-tiyang Blora sing khidmat pokoke aja muleh. Nek mulai ya nek perlu nek pengen mulai ae. Perlu tuh, enggak perlu lah kamu lah ya. Nek enggak perlu mulai ya ora usah mulai. Nah, ketemu. Tribun cocok betul ngeten iki. Pokoke nek ajeng mulai sowan Kiai Markom riyen. Pak Kyai kula niki kok pengen mulai dah nek apa leh nek mulai kuwi. Nggih tuh kok pokoke pengen mulai. Oh gak mulai kene ngopo. Boten ya wis nek Kiai. Insyaallah ya. Pokoknya sing khidmat iki pripun sesasi utuh ora oleh mulai. Saya utuh sasine. Sapi yo ben iku sing ben muncul dhewe sapine. Ngarit yo ben niku sing ngarit nang omah. Pripun insyaallah ya. Mula sing khidmat iki pikire pripun hari-hari keluarkan jamaah, hari-hari datangkan jamaah. Insyaallah ya subhanallah hamdihi. Assalamualaikum.